Berikut akan disampaikan cara entry data di aplikasi Rakortek SIPD. Masuk ke alamat https://lampungbaratcup.kemendagri.go.id/daerah. Masuk ke menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Lalu pilih Perencanaan Pembangunan Daerah. Lalu pilih menu Rakortek. Login menggunakan username dan password yang diberikan oleh Bapeda. Masukkan username dan password, lalu pilih tahun 2022. Lalu klik masuk. Pada menu Rakortek ini, kita akan entry untuk 3 data. Yang pertama, target indikator kinerja urusan daerah. Kedua, isi data di form 3. Lalu isi data untuk form 4. Yang pertama, kita akan isi target indikator kinerja urusan daerah. Sebagai informasi, tadi username dan password bisa dipakai berbarengan lebih dari 1 laptop. Jadi, masing-masing bidang bisa melakukan entry data Rakortek di waktu yang bersamaan dengan menggunakan username dan password yang sama untuk mempercepat proses entry data. Yang pertama, kita entry target indikator kinerja urusan daerah. Kita pilih menu data daerah, lalu pilih target indikator kinerja urusan daerah. Lalu akan muncul indikator sesuai dengan indikator dari pusat, sesuai juga dengan Permendagri 81 tahun 2022. Jika ada OPD yang indikatornya di sini kosong, tidak ada, maka untuk tahapan entry target indikator ini bisa dilewatkan. Nanti langsung ke form 3 dan form 4. Tapi jika ada OPD yang mempunyai indikator di sini, maka harap diisi capaian dan targetnya. Caranya, di sebelah kanan ada tombol edit, maka klik edit. Jadi untuk indikator produksi perikanan tangkap dengan satuan ton ini, sudah berapa capaian di tahun 2020? Bisa melihat data dari rencana aksi kinerja, atau bisa melihat dari Lakip, bisa juga melihat dari LKPJ. Silahkan dicari datanya untuk capaian 2020. Misalnya kita isi capaian 2020 ini, capaian ini realisasi maksudnya ya. Jadi diisi misalnya capaiannya 100 ton misalnya. Jadi kita isi aja 100,
tidak perlu ada satuannya karena satuannya sudah di atas. Kita isi 100. Kalau ada koma, misalnya 100,5 ton, itu komanya diganti titik. 100,5, berarti titik ini artinya koma. Nah, kita contohkan 100. Lalu target 2021 kita isikan jika ada datanya. Misalnya 110. Capaian 2021 juga kita isi. Misalnya tercapai atau terrealisasi 110. Target 2022 diisi juga, misalnya 120. Dan untuk target 2023 diisi, misalnya ini contohnya 130 ton. Lanjut ke bawah ke kolom penjabaran permasalahan daerah. Ini diisi permasalahan, misalnya dari target 110 ternyata hanya terrealisasi 100 ton, misalnya apa permasalahannya. Ini bisa diisi di kolom ini, catatan A. Lalu untuk catatan B kita masukkan jika ada saran untuk provinsi. Lalu untuk catatan C ini lain-lainnya. Jika sudah diisi, jika tidak ada permasalahan kita isi strip saja. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, ini datanya sudah masuk. Setelah edit ini, maka kita klik tagging untuk subkegiatan yang mendukung indikator ini, produksi perikanan tangkap. Kita klik. Nah, ini masih kosong datanya, kita isi di bawah. Kita pilih bidang, kita pilih program, kita pilih kegiatan yang mendukung indikator tadi, perikanan tangkap tadi. Misalnya lalu kita pilih sub kegiatannya, misalnya ini. Nah, jika sudah kita pilih sub kegiatannya, lalu kita isi target untuk tahun 2023. Target dari sub kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap. Target dari sub kegiatan pendukung. Ini kita lihat dari lampiran Renja 2023 yang sudah di-entry di aplikasi SIPD. Contohnya seperti ini. Nah, ini lampiran Renja hasil entry SIPD untuk tahun 2023. Kita cari sub kegiatannya. Nah, ini sub kegiatannya sudah ada. Lalu kita ambil targetnya 12 unit. Kita isi di sini 12. Tidak perlu pakai satuan karena satuannya sudah ada di atas. Lalu pagu kita ambil juga dari lampiran Renja 108.393. Nah, lalu kita pilih SKPD-nya, lalu klik simpan. Nah, masuk di sini subkegiatan pendukung untuk indikator perikanan tangkap. Jika masih ada keliru bisa edit atau hapus. Nanti jika indikator kinerja tadi didukung oleh lebih dari satu subkegiatan, bisa diisi lagi di sini subkegiatannya, target dan pagunya. Nanti klik simpan lagi, nanti dia akan bertambah di atas ini. Lanjut sampai semua subkegiatan yang mendukung indikator yang pertama.
indikator rakor tag yang pertama. Jika sudah subkegiatan pendukungnya di tagging atau di entry, maka kita lanjut ke untuk mengisi data form 3. Caranya, kita pilih menu fasilitasi, lalu kita pilih menu form 3. Kita klik Kabupaten Lampung Barat ini yang biru. Lalu kita ke bawahnya, kita cari subkegiatan selain rutin. Jadi hanya untuk subkegiatan bidang saja. Kita cari di bawah. Ini masih rutin, kita geser lagi. Kita pindah halaman. Program. Nah, ini sudah program bidang. Jadi di form 3 ini kita hanya tagging untuk subkegiatan yang mendukung indikator kinerja yang rakor tag tadi. Jadi ada hubungannya dengan yang pertama, yang poin pertama ini tadi. Nah, jadi kita cari subkegiatannya, kita klik tagging indikator, kita klik di baris indikator kinerja urusan, lalu kita pilih produksi perikanan tangkap karena tadi subkegiatan. Coba kita ulangi ke sini. Penyediaan prasarana ini kita tagging masuk ke indikator kinerja urusan perikanan tangkap. Nah, ini. Jika subkegiatan yang ini mendukung indikator lebih dari satu, maka bisa ditambahkan di sini, pilih yang lain. Nah, kalau cuma satu mendukung indikator kinerja rakor tag, cukup satu seperti ini. Lalu klik submit. Nah, dia di sini akan muncul indikator kinerja urusannya rakor tag. Lanjut ke semua subkegiatan yang mendukung indikator rakor tag. Jika sudah semua, kita lanjut ke form 4. Kita ke atas, ke menu fasilitasi, lalu ke form 4. Kita klik Lampung Barat yang biru. Nah, di sini akan muncul program kegiatan subkegiatan. Di form 4 ini kita akan tagging atau menandai subkegiatan yang mendukung program prioritasnya nasional. Khusus untuk subkegiatan bidang. Kalau subkegiatan rutin itu tidak perlu, yang non urusan tidak perlu. Atau program penunjang itu tidak perlu di tagging. Oke, kita cari subkegiatan yang bidang. Ini masih rutin. Kita cari yang bidang. Nah, ini sudah di program bidang. Kita cari subkegiatan yang mendukung prioritas nasional. Tidak semua subkegiatan bidang itu mendukung prioritas nasional, tapi bisa beberapa saja subkegiatan yang mendukung prioritas nasional. Jadi kita tentukan dulu subkegiatan mana yang mendukung prioritas nasional. Contohnya yang tadi, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap. Nah, ini kita klik tag program prioritas. Kita pilih prioritas nasional. Prioritas nasional ini bisa kita lihat juga
di lampiran Renja, di lampiran RKPD maksudnya. Yang ini kan, yang ini lampiran Renja. Kita bisa lihat di lampiran RKPD dari SIPD juga bisa. Nah, yang ini, yang bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita cari program bidang. Nah, misalnya ini, mendukung prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi. Nah, kita cari di sini, memperkuat ketahanan ekonomi. Nah, kalau prioritas nasional yang sudah kita tentukan, lalu kita pilih kita mendukung program prioritas nasional yang apa. Misalnya desain ekonomi misalnya. Nah, kalau lebih dari satu kita pilih lagi di sini. Tapi kalau cuma satu cukup seperti ini. Lalu klik submit. Oke. Nah, ini akan muncul program prioritasnya sudah dipilih berarti. Nah, jika sudah, kita bisa ke menu laporan. Di sini ada hasil entrian yang sudah kita entry tadi, yang 3 poin tadi. Nah, itu bisa dilihat di menu laporan, tapi tidak perlu dicetak. Tapi jika mau di-download, silakan untuk arsip Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup itu saja cara untuk entry data Rakortek pada aplikasi SIPD untuk tingkat perangkat daerah kabupaten. Terima kasih. Sekian.